Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Malasari Putri dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas D. Ingin mengulas kembali mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh mentor saya, yaitu Keila. Jadi di sini saya ingin mengulas kembali mengenai chapter 11 dan chapter 12. Baik, langsung saja ke chapter 11. Di sini belajar mengenai depreciation, impairment, and depletion. Tapi di sini yang diutamakan yaitu mengenai impairments atau penurunan nilai aset. Jadi di sini ada case yang dijelaskan. Jadi pada tahun 2019, Pharma Company itu membuat mesin itu sedang mengetes, bukan membuat, mengetes mesin apakah sebuah mesin ini mengalami penurunan nilai. Nah, ternyata mesin tersebut memiliki nilai yang tercatat sebesar sebesar 200.000 dengan sisa umur manfaatnya itu cuman 5 tahun aja. Nah, karena tidak ada data harga pasar yang jelas, maka perusahaan menggunakan metode value in use yang menghitung nilai dari arus kas yang akan dihasilkan mesin itu di masa depan. Nah, jadi perusahaan ini memperkirakan akan menghasilkan 40.000 per tahun untuk 5 tahun. Jadi menghasilkan 40.000 setiap tahunnya itu selama 5 tahun dengan memiliki nilai sisanya itu 10.000 yang dimana nantinya itu akan dihitung ke nilai sekarang metode menggunakan tingkat bunga diskontonya itu 88%. Jadi di sini ada present value of 5 annual payment itu 40.000 ini dikali dengan 3,99271 itu dilihat dari tabel 64 itu mengenai present value di setiap akhir tahun. Nanti di situ terlihat bahwasannya nominalnya itu 3,99271 nanti tinggal dikalikan. Lalu ada present value of residualnya atau untuk si sisanya yaitu yang 10.000. Ini dilihat dari tabel 2 yaitu ada 0,68058 itu menghasilkan 6.805,80. Lalu dijumlahkan hasilnya itu value in use-nya itu 165.514,20. Nah, lalu di sini menunjukkan bahwasannya ternyata di akhir 2019 itu mengalami yang namanya penurunan nilai sebesar 33.486.000. Karena si mesinnya ini tuh kan tercatatnya harganya awalnya tuh 200.000. Tapi ternyata setelah kita cari pakai value in use-nya itu, ternyata di tahun yang 5 tahun lagi itu ternyata nilainya itu menurun menjadi 166.514. Maka di sini impairment loss-nya itu senilai 33.486 dapat dari selisih 200.000 dikurangi 166.514. Lalu nanti di jurnalnya itu dituliskan bahwasannya loss on impairment karena di sini ada impairment loss-nya ditulis di debit 33.486 dengan penyusutan nilainya itu 33.486. Terus di sini ada ilustrasi contohnya juga. Di sini Tan Group membeli equipment pada tanggal 1 Januari tahun 2019
dengan harga 300.000, dengan harga 300.000 yang digunakan yang digunakan selama 3 tahun tanpa adanya residu atau barang yang tersisa. Nah, dalam 3 tahun ini 300.000 tinggal dibagi aja dengan selama pemakaiannya yaitu 3 tahun. Jadi 300 dibagi 3 sama dengan eh, 100 di setiap tahunnya. Dengan carry amount-nya di tahun 2019, 300 dikurangi 100, sisa 200. Lalu 200 dikurangi 100, sisa 100. Hingga pada tahun 2021 itu carry amount-nya cuman sisa 0 gitu. Lalu ditemukan bahwasanya tahun ini mengalami penurunan aset atau mengalami kerugian seharga 20.000. Jadi ditulis loss on impairment-nya itu 20.000 dengan penyusutan equipment-nya 20.000 juga, sehingga nanti pada tahun 2019 di carrying amount-nya itu 200 dikurangi 20.000 sisa 180.000. Nah, di 2019 kan carry amount-nya sisa 180.000 nih. Nah, 180.000-nya ini masih ada sisa 2 tahun lagi. Maka dibagi aja 2020 dan 2021 menghasilkan setiap tahunnya itu 90.000. Terus di tahun akhir 2020 ternyata ada recoverable amount atau pengembalian nilai dari equipment itu sebesar 96.000. Sehingga ini mengembalikan kerugian yang didapatkannya. Nah, jadi ternyata di 2020 ini uh, depreciation-nya itu masih ada 96.000 nih, bukan 90.000. Sehingga ditulis selisihnya itu 96.000 dikurangi dengan 10.000 mendapatkan accumulated depreciation di debitnya itu 6.000 dan pengembalian kerugiannya itu 6.000. Sehingga nanti di 2020-nya di sini 96.000 dan 2021 itu 90.000. Lanjut ke chapter 12 ini tentang intangible asset atau aset tidak terwujud. Jadi di sini sama di sini akan membahas mengenai impairment dari intangible asset, yaitu terkait mengenai hak paten. Jadi di sini ada ilustrasinya bahwasannya Lurch SE memiliki sebuah paten tentang cara mengekstrak minyak minyak dari shale rock dengan nilai tercatat sebesar 5 juta pada akhir tahun 2018. Lalu, namun beberapa penemuan minyak non-shale oil ini baru-baru ini menurunkan permintaan terhadap teknologi shale oil sehingga menunjukkan bahwa paten tersebut mengalami penurunan nilai. Nah, jadi Leibniz menentukan nilai yang dapat diperoleh kembali atau recoverable amount-nya untuk paten tersebut berdasarkan value in use karena tidak ada pasar aktif untuk paten tersebut. Nah, jadi Leibniz ini memperkirakan bahwasannya value in use paten itu sebesar 2 juta yang dihitung dari arus kas masa depan yang didiskon menggunakan tingkat bunga pasar. Nah, jadi sama seperti tadi, kalau tadi mah mengenai barangnya atau equipmentnya, perlengkapan mengenai equipmentnya. Nah, kalau ini tuh langsung ke si asetnya, pelat, equipment peralatannya, baru ini ke si asetnya langsung. Itu mengenai si patennya. Nah, tadi kan diperkirakan bahwa patennya itu 5 juta, tapi ternyata dengan adanya kayak kemajuan teknologi mungkin ya. Nah, itu tuh ternyata dihitung menggunakan value in use-nya cuman
cuman senilai 2 juta di tahun nanti gitu loh, nggak sampai ke 5 juta. Nah, berarti kan eh, ia mengalami kerugian nih, impairment loss-nya sebesar 3 juta seperti itu. Nah, sehingga nanti di jurnalnya itu bisa dicatat loss on impairment yang kita dapatkan itu 3 juta dan nilai patennya itu berkurang ke 3 juta atau patennya dikredit 3 juta. Untuk lebih pahamnya, ini ada ilustrasinya lagi. Jadi, eh, recurring value of the patent after impairment. Jadi setelah eh, mengalami kerugian, patennya itu cuman mendapatkan 2 juta aja. Lalu si Large A ini, si Large ini me- melakukan pembagian aset tidak berwujudnya itu selama cuma bisa dipakai selama 5 tahun aja. Jadi 4 juta selama 2 juta selama 5 tahun itu per tahunnya itu cuma senilai 400.000. Sehingga amortization expense itu 400.000 per tahun selama 5 tahun. Sama kayak tadi, jadi di 2019 400.000, jadi keemuannya 1.600.000. Nah, 2 juta dikurangi 400 itu sisa 1.600.000. 1.600.000 dikurangi 400, 1.200.000 hingga sampai ke nol. Lalu ada pencatatan tambahan, ternyata di tahun 2020, based on improving condition in the market for teknologinya itu terdapat pengembalian nilai patennya sebesar 1.750.000, sehingga eh, patennya yang tadinya di credit amount 1.600.000 itu seharusnya 1.750.000. Nah, berarti eh, paten yang nilai paten yang naik atau yang dikembalikan itu sebesar 150.000, dari 1.750.000 dikurang sama 1.600.000. Nah, maka patennya itu 150.000 dengan pengembalian eh, pengurangan nilai kerugiannya itu 150.000. Seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin sekian penjelasan ulasan kembali dari saya. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.